Amerika Serikat tahun 1918, Capablanca memegang bendera putih berhadapan dengan Mark Vonarov. Partai catur ini diwarnai dengan pertahanan Berlin pada pembukaan Ruy Lopez. Selanjutnya, Capablanca melakukan rokade pendek. Vonarov pion D6, pion putih D4, gajah terang hitam D7, kuda putih C3, gajah hitam E7, benteng bergeser ke E1 oleh putih, pion di D4, dibalas putih, kuda makan pion, kuda hitam makan kuda di D4, menteri makan kuda, gajah makan gajah, kuda putih makan gajah, rokade pendek oleh Vonarov. Kemudian Capablanca menggerakkan menteri ke C3, menyerang pion hitam C7. Vonarov menggerakkan pion ke C6, mengancam kuda putih. Di sini Capablanca menggerakkan kudanya ke petak D4. Kuda hitam ke D7. Selanjutnya manuver kuda putih ke petak F5. Ancaman sepele, hanya ancaman skakmat dengan satu langkah. Hitam bereaksi dengan pergerakan gajah ke F6, mengancam menteri putih. Menteri putih bergerak ke G3, terus mengincar pion hitam G7 dan juga pion hitam di D6. Hitam mengantisipasi dengan langkah kuda ke E5, gajah gelap putih ke F4, menteri hitam ke C7, benteng A dari putih ke D1, terus mengincar pion hitam D6, benteng D8 oleh hitam. Dan pada titik ini Capablanca mulai menunjukkan taktik kombinasi yang luar biasa. Jika kawan-kawan mau, silahkan pause video ini dan temukan langkah selanjutnya dari putih. Pada posisi ini, Capablanca mengorbankan benteng makan pion D6. Vonarov memakan benteng putih dengan benteng. Jose Raul Capablanca kemudian menggerakkan gajah gelap makan kuda E5. Jika pada posisi ini hitam memakan gajah putih dengan gajah, maka setelah langkah menteri putih makan gajah, hitam dipastikan akan kalah. Karena pada posisi ini, jika hitam menggerakkan benteng melindungi pion di G7, maka menteri hitam akan tumbang. Untuk alasan itulah, pada posisi ini Vonarov tidak memakan gajah putih dengan gajah, namun ia menggerakkan benteng ke D1, mencoba mengorbankan menteri. Dan jika Capablanca memakan menteri hitam dengan gajah, maka skakmat dengan benteng makan benteng. Tentu saja Capablanca tidak menerima pengorbanan menteri dari hitam. Ia memilih makan benteng hitam dengan benteng. Kemudian gajah hitam makan gajah putih E5, mengancam menteri putih. Dan selanjutnya Capablanca kembali mendemonstrasikan taktik kombinasi yang luar biasa. Jika kawan-kawan mau, sekali lagi pause video ini dan temukanlah langkah kombinasi brilian
dari putih. Pertama-tama, Capablanca menggerakkan kuda ke H6, skak. Raja Hitam bergeser ke H8. Kemudian, pengorbanan Menteri Putih makan Gajah Hitam E5. Vonarov memakan Menteri Putih dengan Menteri. Dan akhirnya, kuda putih makan pion F7. Dan setelah langkah ini, Hitam menyerah. Hitam menyerah karena pada posisi ini dia sudah kalah. Jika pada posisi ini ia menggerakkan raja ke G8, maka kuda makan menteri. Contoh yang lain, jika pada posisi ini benteng hitam makan kuda putih, maka benteng D8, skak, dan pastinya Raja Hitam tidak akan bisa tertolong. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya guys. Semoga kalian menikmatinya.